Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian setiap panca indera ini, setiap anggota badan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah titipkan kepada kita semua, itu memiliki kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk anggota badan tersebut. Contohnya, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk mata manusia kenikmatan. Kenikmatan untuk mata adalah pemandangan yang indah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga tetapkan untuk pendengaran manusia suatu kenikmatan, yaitu ketika mendengarkan bunyi-bunyian yang indah, kicauan burung, gemercik air atau yang lainnya, terasa indah di telinga manusia. Kemudian misalnya penciuman manusia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah tetapkan untuk penciuman itu kenikmatan, yaitu aroma-aroma yang wangi, yang enak baunya. Ataupun pada mulut kita Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kenikmatan, apa? Yaitu makanan-makanan rasa manis atau campuran manis, asin dan yang lainnya, sebagaimana makanan yang kita sukai. Dan setiap kenikmatan tersebut tidak bisa ditukar dengan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ada orang yang ingin merasakan kenikmatan mata itu bukan selain di mulut. Misalnya, dia ingin merasakan kenikmatan makanan itu dengan mata dia, maka tidak akan merasakan kenikmatan, justru akan menyakiti anggota badan tersebut. Ya, mohon maaf, misalnya kita mau mencoba sambal yang Masya Allah enaknya luar biasa, kita coba dengan mata kita. Ya, kira-kira nikmat apa sakit, Pak? Kira-kira sakit. Ya. Atau misalnya parfum, minyak wangi, ya, yang Masya Allah harganya mungkin jutaan, yang Allah tetapkan itu pada hidung, tapi kita coba rasakan dengan lidah kita. Kira-kira enak nggak? Parfum yang harganya jutaan kita cicipi dengan lidah kita, kira-kira rasanya gimana? Pahit mungkin rasanya, enggak nikmat. Ya, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang meletakkan setiap kenikmatan itu pada posisinya tersendiri, tidak bisa ditukar dengan yang lainnya. Kemudian jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah pada anggota badan kita. Dan ada salah satu anggota badan, organ badan yang paling mulia, yang paling berharga bagi manusia, yaitu hati, yaitu dengan hati kita. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi betapa banyak manusia yang mendambakan kenikmatan atau ketentraman dalam jiwanya. Banyak orang yang tidak sedikit mengeluarkan materi demi mendapatkan ketentraman, ketenangan, kenikmatan dalam jiwanya. Ada yang mungkin dengan rekreasi, kemudian mungkin ada yang dengan mendengarkan alunan-alunan musik atau yang lainnya misalnya, atau ada yang mungkin untuk menyenangkan, menenteramkan jiwanya, dia pergi, ya, untuk membeli makanan yang enak dan mahal, untuk memuaskan, untuk memberikan ketentraman dalam hatinya. Akan tetapi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan hati manusia dan telah memberikan dan menetapkan suatu kenikmatan untuk hati tersebut. Kenikmatan tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil, tidak mungkin bagi orang yang beriman ketika mendambakan kenikmatan, ketentraman, ketenangan jiwa yang itu menjadi tujuan hidup manusia dengan hal-hal yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika orang memanjakan matanya dengan pemandangan yang indah, mungkin akan terasa tentram dalam jiwanya, namun itu sesaat saja. Ada orang yang memanjakan telinganya dengan suara-suara yang merdu yang dapat menenteramkan jiwanya, itu hanya sementara saja. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa yang sebenarnya, yang hakiki. Maka sering kita dapatkan berita-berita di mana para selebritis bunuh diri. Ini bukan karena kurang materi, bukan karena kurang terkenal dan seterusnya. Justru mereka memiliki semua hal tersebut, akan tetapi mereka tidak memiliki ketenangan dalam jiwanya, ketentraman dalam jiwanya, gelisah dalam kehidupannya, walaupun dia sudah memiliki apa yang sering didambakan oleh manusia, yaitu kedudukan, ketenaran, dan materi yang sangat banyak sekali. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada jiwa itu ketentraman, kenikmatan, yaitu hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang karena zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah itulah yang membuat hati akan menjadi tentram. Maka oleh karena itu, bagi kita yang mendambakan ketentraman, ketenangan jiwa, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita maknai zikir. Zikir maknanya sangat luas sekali. Bahkan bisa kita simpulkan bahwa setiap ketaatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kondisinya. Ingat mati, zikir. Kemudian ibadah salat, zikir. Kemudian kita mengucapkan istighfar, zikir. Kita berinfak karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir. Maka setiap ketaatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah zikir. Bukan hanya sebatas kita mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, atau seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut salat itu sebagai zikir. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka salat dari semenjak kita takbiratul ihram sampai kita selesai, itu adalah bentuk zikir kita, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak, semakin rutin orang mengerjakan salat, baik itu salat yang telah difardukan maupun yang disunnahkan, maka insya Allah dia akan mendapatkan ketentraman dalam jiwanya. Itu sudah pasti. Kemudian berikutnya, jamaah kaum muslimin, zikir yang paling mulia dari segi ucapan itu adalah membaca Al-Quran. Yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW banyak menyebutkan keutamaan kita membaca Al-Quran. Misalnya diberikan garansi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya,
bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari bacaan-bacaan yang telah dia lantunkan semasa hidupnya di atas dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca oleh kalian Al-Quran karena bacaan-bacaan tersebut akan menjadi penolong bagi kalian di hari kiamat. Maka semakin rutin, semakin sering, semakin rajin kita membaca Al-Quran, peluang untuk mendapatkan pertolongan atau syafaat tersebut maka semakin besar. Ya, karena di sana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang semakin malas, jarang baca Quran, kemudian apalagi tidak sama sekali baca Quran, maka peluang untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran tentu akan semakin sedikit, bahkan mungkin tidak ada sama sekali peluang tersebut. Jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, begitu juga Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan diberikan satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan, kemudian tidak sampai di sana, satu huruf Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan. Bayangkan orang yang baca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman sehari, maka ribuan pahala yang akan dia dapatkan dalam waktu yang singkat dengan modal yang tidak banyak. Duduk sebentar, ngeluarin suara, baca Quran, pahala yang begitu banyak yang akan kita dapatkan. Para ulama menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ada 300.000 lebih huruf dalam Al-Quran. 300.000 lebih huruf. Jika kalau kita kalikan, kalau kita khatam baca Quran 300.000 dikali 10 berapa Pak kira-kira? 300.000 kali 10 3 juta. Nah, 3 juta. Bayangkan Pak, kalau ada misalnya orang yang kaya, orang yang dermawan membuat pengumuman, barang siapa yang mengkhatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas maka akan diberikan uang 3 juta. Kira-kira butuh waktu sebulan nggak baca Quran Pak? Kalau ada orang seperti itu yang memberikan kita hadiah, butuh 1 bulan? Nggak butuh kayaknya. 3 hari aja cukup. Nggak usah pergi keluar kerja. Cukup duduk di masjid, baca Quran, 3 hari khatam dapat 3 juta. Ya kalau sebulan dikali 10 ya 30 juta. Begitulah kalau dihitung. Ya. Semangat kayaknya kita untuk baca Quran, karena nampak yang akan kita dapatkan nih 30 juta sebulan hanya duduk modal suara. Nah, inilah kelemahan kita dalam meyakini bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita itu nyata dan pasti akan kita dapatkan. Karena memang pahala ini suatu hal yang ghaib, yang enggak nampak, yang hanya akan kita dapatkan ketika kita meninggal dunia, baru dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah iman bermain. Ya, disinilah iman yang bisa menggerakkan hati kita untuk ibadah, untuk membaca Al-Quran. Baik jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Quran ini memiliki kandungan-kandungan yang begitu banyak sekali. Ada kisah, ada hukum, kemudian ada tentang janji dan ancaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mayoritas isi dalam Al-Quran itu adalah kisah. Ya, mayoritas isi Al-Quran itu adalah kisah, cerita. Al-Baqarah cerita Nabi Musa ada, cerita Nabi Ibrahim
ada. Cerita nabi-nabi yang lain pun ada. Bahkan banyak di antara isi-isi atau surat-surat dalam Al-Quran itu dinamakan dengan nama para nabi atau orang-orang yang salih. Misalnya surat Yunus, surat Hud, surat Maryam, surat Luqman, surat Nuh, atau yang lainnya. Dan itu adalah merupakan kisah-kisah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan kisah-kisah pada saat itu? Salah satu dalam rangka adalah sebagai pelipur lara, sebagai obat bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mendapatkan siksaan dan cobaan yang begitu berat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Turunkan kisah-kisah umat nabi-nabi terdahulu yang risikonya jauh lebih besar dari apa yang didapatkan oleh para sahabat. Ada para nabi dibunuh, dibelah badannya, dan yang lainnya, dan banyak sekali. Itu adalah sebagai penguat Rasulullah SAW, sebagai obat, sebagai penentram jiwa, supaya jiwa kita ini tenang kalau menghadapi masalah. Oh, umat Nabi terdahulu ternyata lebih berat cobaannya daripada kita. Bisa kita bayangkan Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa itu taubatnya bunuh diri, Pak. Ya, taubatnya bunuh diri taubatnya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan seperti itu. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Jadi bunuh diri. Bayangkan kalau sekarang mau taubat bunuh diri kan berat rasanya. Cukup istighfar, tidak melakukan perbuatan tersebut, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian berikutnya jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran sebagai kisah yang paling indah, kisah yang paling bagus untuk dibaca. Walaupun semua kisah dalam Al-Quran tentu bagus, tetapi ada satu kisah dalam Al-Quran yang Allah sebut sebagai kisah terbaik, yaitu kisah yang kita bahas, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan mengisahkan kepada engkau ahsanal qasas, yaitu kisah terbaik yang kami turunkan dalam Al-Quran, dan sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak termasuk orang-orang yang mengetahui kisah tersebut. Nah, para ulama menjelaskan tentang sababun nuzul, sebab diturunkannya surat Yusuf alaihi salam. Di antaranya adalah para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan sebuah kisah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Yusuf alaihi salam. Kemudian ada yang menceritakan bahwa surat Yusuf ini diturunkan ketika ada orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu bertemu dengan orang-orang Quraisy. Ini zaman Rasulullah tentunya, bukan pada zaman Nabi Yusuf. Yahudi pada zaman Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, kalau benar Muhammad itu seorang Rasul, maka coba tanyakan kepada dia tentang kisah keluarga Ya'qub yang pindah dari Syam ke Mesir. Karena Nabi Ya'qub alaihissalam ini hidupnya itu di negeri Syam, Palestina. Jadi Syam itu luas, Pak. Negeri Syam itu luas, Syria, kemudian Palestina, Libanon, Yordania, itu masuk Syam namanya. Namanya adalah Syam, negeri Syam. Nah, mereka mengatakan, tanyakan kepada Muhammad, kalau dia benar-benar seorang utusan Allah, maka tentu dia akan mengetahui kisah keluarga Ya'qub yang pindah dari Syam ke
ke Mesir. Maka turunlah ayat atau surat Yusuf ini. Karena seperti kita ketahui, Nabi Yusuf ketika setelah dibuang besar itu hidupnya di mana? Di Mesir hidupnya, bukan di Syam lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yusuf. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah Yusuf alaihissalam sebagai kisah yang paling indah dalam Al-Quran? Alasan pertama adalah bahwa satu-satunya kisah yang bersambung dalam satu surat itu hanya surat Yusuf. Kalau kita baca kisah Musa gimana? Di Al-Baqarah disebutkan sepenggal, di Ali Imran disebutkan sepenggal. Jadi tidak seperti kisah Nabi Yusuf lengkap dari masa kecilnya sampai masa dia menjadi seorang pembesar kerajaan pada saat itu. Itu alasan yang pertama kenapa surat Yusuf selain yang Allah Subhanahu wa taala sebut sendiri juga alasan-alasan yang lainnya. Kemudian berikutnya di antara kenapa kisah Yusuf alaihissalam ini disebut sebagai kisah yang paling indah, karena sejarah yang dibicarakan di dalamnya itu menyangkut paut kehidupan manusia secara umum. Kisahnya itu lengkap mengisahkan hidup. Berbeda dengan Nabi Musa atau nabi-nabi yang lainnya hanya berkutat pada konflik antara musyrikin dan tauhid, musyrik tauhid. Nabi Musa yaitu misalnya menyebarkan ketauhidan, kemudian dibalas oleh Fir'aun yang tidak meyakini hal tersebut. Begitu kisah dalam Al-Quran yang menceritakan Nabi itu seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan raja juga sama konfliknya, yaitu kemusyrikan dan ketauhidan. Tetapi tidak dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada konflik keluarga di dalamnya antara Nabi Yusuf dengan saudaranya. Kemudian di sana ada perselingkuhan lah, mohon maaf kalau kita sebut, ya istri raja dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di sana ada juga kisah tentang bagaimana menata negara, yaitu kisah di mana Nabi Yusuf ketika mentakwil, ya menafsirkan mimpi raja, akan ada 7 tahun di mana masa itu akan subur, kita panen dengan panen yang sangat banyak sekali. Kemudian setelah itu akan datang masa 7 tahun paceklik, kemarau panjang yang akan melanda negeri. Oleh karena itu ketika kita panen banyak ini kita mengirit istilahnya. Kita stok yang banyak kemudian kita makan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan berhambur-hamburan. Itu masalah ekonomi. Bagaimana mengatur sebuah negara. Jadi lengkap kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian berikutnya jamaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keindahan kisah dalam surat Nabi Yusuf itu pemerannya kan Nabi Yusuf pemerannya. Kita anggap pemerannya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, kemudian saudara-saudaranya ada 11 orang, kemudian istri raja, kemudian raja sendiri, kemudian ada istri-istri para menteri, pembantu raja, kemudian ada 2 orang yang masuk ke dalam penjara. Kalau dilihat jamaah kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, semua ending hidup mereka itu bahagia, Pak. Nanti kita coba buktikan. Kalau kita yang mohon maaf yang mungkin pernah menonton film misalnya, kalau endingnya bintang filmnya itu bahagia, kita tuh merasa nontonnya puas gitu, enak nontonnya. Kalau bintang filmnya mati kemudian penjahatnya tidak dihukum, kita kesel sendiri gitu. Padahal itu cuman ya film gitu. Nah, kisah Nabi Yusuf ini ending kehidupan pemeran-pemeran yang ada di dalamnya itu bahagia, Pak. Ya, kita lihat satu persatu. Nabi Ya'qub alaihissalam seorang nabi, ya, mulia.
awal kehidupannya kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Kan hilang anaknya, dibuang oleh saudaranya. Buta karena menangisi anaknya, sedih sepanjang waktu. Para ulama menjelaskan selama 30 tahun berpisah dengan anaknya. Maka ketika dibuang itu umurnya kira-kira umur 10 tahun Pak dibuangnya. Bertemu pada umur 40 tahun. Endingnya gimana Pak? Endingnya kira-kira? Bertemu dengan anaknya. Berkumpul kan, di akhirnya berkumpul. Kemudian matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui karamah, melalui mukjizat bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan, ini bawa baju ini, kemudian usapkan di muka ayah, maka penglihatan ayah akan kembali. Kira-kira bahagia? Bahagia. Endingnya bahagia. Nabi Yusuf alaihissalam gimana penderitaannya Pak? Umur 10 tahun dimusuhi oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang di sumur. Kemudian setelah itu dijual belikan Pak. Jadi budak ya, dijual belikan. Kemudian dijual ke istri raja. Hidup di sana bukan tanpa masalah, terutama masalah itu lebih besar ketika hidup bersama istri raja tersebut, di mana nanti akan ada peristiwa istri raja mengajak dia untuk selingkuh, melakukan perbuatan zina. Cobaan yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat sekali. Endingnya bagaimana endingnya? Akhirnya Nabi Yusuf menjadi pembesar kerajaan. Juga bisa berkumpul dengan orang tuanya. Kemudian juga berbaikan dengan saudara-saudaranya. Bahagia endingnya. Kalau kisah Nabi yang lain kan beda-beda. Fir'aun mati. Matinya ya musyrik matinya. Haman sama, mati juga seperti itu. Kemudian Qarun, wah lebih parah lagi, ditelan oleh bumi dengan harta-hartanya. Itu Qarun. Nah, beda dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian berikutnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Di awal cerita mereka itu jahat Pak, pemeran yang antagonis lah, jahat, mau membunuh saudara sendiri, yang akhirnya mereka lempar dalam sumur. Dan di akhirnya ketika bertemu dan mereka tahu bahwa itu adalah Yusuf dan Yusuf mengakui, maka mereka memintakan kepada ayahanda mereka Nabi Yakub untuk dimaafkan dan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya adalah istri raja. Jahat juga istri raja di awal. Imratul Aziz, ada yang mengatakan namanya adalah Zulaikha. Namanya dalam sebagian tafsir disebutkan seperti itu. Tapi redaksi Al-Qur'an namanya adalah Imratul Aziz, istri raja. Memfitnah Pak, berat fitnahnya. Dia budak, difitnah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada istri raja. Ya tentu hukumannya akan berat gitu. Sebagaimana sekarang kan seperti itu, kasus yang tenar ya, tapi kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi, kita nggak tahu. Ya kalau istilahnya ajudan atau anak buah melakukan hal yang tidak baik sama istrinya raja atau petinggi, ya begitu istilahnya kan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, nanti istri raja itu taubat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana hassasal haqqu ana rawatuhu an nafsi." Sekarang aku mengakui bahwa akulah yang mengajak dia. Ya, akulah yang mengajak dia. Ya begitu juga dengan istri-istri para pejabat yang ngegosip istilahnya. Ini kan tersebar kabar bahwa istri raja tertarik sama budaknya yang ada di dalam. Nah, akhirnya kan istri raja kesel juga, kesel. Akhirnya mereka diundang
Diundang, kemudian diberikan kepada mereka sajian berupa buah-buahan dan diberikan setiap salah satu di antara mereka pisau. Baru Nabi Yusuf alaihissalam diminta keluar. Maka tanpa terasa mereka pun mengiris tangan-tangan mereka karena terpana, terpesona melihat kegagahan, ketampanan Nabi Yusuf. Maka dalam Al-Quran dikisahkan, istri raja mengatakan, ini kalian aja yang bertemu pertama kali itu seperti itu. Bagaimana aku yang hidup bersama dia di satu atap, di satu rumah, tidak tergila-gila kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi akhirnya mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ending pemeran-pemeran yang dijelaskan, disebutkan dalam kisah Yusuf ini semuanya berakhir bahagia. Husnul khatimah lah. Husnul khatimah. Nah, kemudian kita lanjutkan jamaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, potongan-potongan peristiwa yang terjadi dalam kisah atau dalam surat Yusuf alaihissalam. Tadi kan alasan kenapa surat Yusuf disebut dengan ahsanal qasas, disebut dengan kisah yang paling indah. Di alasannya itu antaranya seperti itu alasannya, disebutkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya adalah kita sebutkan sedikit penggalan-penggalan atau potongan-potongan kisah yang ada pada kisah tersebut. Yang pertama adalah Yusuf bersama saudara-saudaranya. Nabi Ya'qub alaihissalam memiliki 12 anak. 10 diantaranya berbeda ibu dengan Nabi Yusuf dan saudaranya satu, yang disebut oleh sebagian para ulama dengan nama Benyamin namanya. Jadi Yusuf dengan Benyamin ini satu ibu, sedangkan 10 saudaranya berbeda ibu. Nabi Yusuf pada saat itu dan Benyamin ini umurnya masih kecil, 10 tahun kata para ulama menyebutkan, walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan. Sedangkan 10 saudara-saudaranya ini sudah dewasa, sudah kuat-kuat. Maka pada saat itu mulai terjadi konflik di antara saudara. Nah, biasa kan saudara banyak, ya kita juga misalnya kalau sudah punya anak yang 5 atau itu, ada kadang-kadang iri, ada kadang-kadang rasa tidak senang antara satu dengan yang lainnya, mungkin karena perlakuan kita sebagai orang tua. Dalam anak-anak pasti begitu. Maka mereka mulai merasa bahwa ayahnya sudah tidak adil lagi sama mereka. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Mereka mengatakan sesungguhnya Yusuf lebih dicintai, ya, Yusuf dengan saudaranya itu Bunyamin lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita, padahal kita ini saudara. Sesungguhnya bapak kita dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka berani mengatakan bapaknya sesat, gitu, ya. Bapaknya udah nggak benar. Padahal tidak seperti itu. Ya, dalam kehidupan kita tentu yang kecil itu lebih kita sayang daripada yang besar biasanya. Ya, walaupun yang besar, walaupun yang kecil salah misalnya, mukulin kakaknya duluan, kemudian kakaknya yang udah besar membalas, kita akan mendukung siapa? Yang kecil. Ya jangan begitu, adikmu kan masih kecil, belum bisa berpikir sepertimu. Dan juga tentu kasih sayang orang tua kepada yang kecil yang belum mandiri istilahnya, tentu akan lebih besar daripada yang sudah dewasa, yang bisa mandiri, apalagi sudah bisa mencari kehidupan sendiri. Nah, itu yang mereka tidak suka. Akhirnya mereka memberikan pernyataan bahwa bapak kita ini sesat, enggak benar, enggak adil bapak kita ini. Baik, kalau begitu mereka pun bermufakat, musyawarah, membuat rencana, gitu kan, membuat sebuah rancangan yang sangat, masya Allah, kalau kita baca kisahnya Pak, mantap rancangannya.
Mulai mereka berpendapat kita bunuh Yusuf. Ya, kita bunuh Yusuf ini. Ada yang mengatakan ya janganlah, masa saudara kita hidup bareng sama kita, ya jangan dibunuh kalau begitu. Minimal atau maksimal kalau kalian mau melakukan itu, kata-kata saudara yang lain, kita buang aja Yusuf itu, kita asingkanlah istilah. Jangan dibunuh. Ya namanya walaupun sejahat-jahatnya saudara, ya masih ada perasaan sayang sama adik. Yang tahunan hidup pasti ada, kan ada rasa seperti itu di antara saudara-saudaranya. Maka mereka pun bersepakat untuk apa? Menjauhkan, mengasingkan Yusuf dengan cara dibuang ke dalam sumur. Setelah itu apa yang mereka katakan? Setelah itu nanti kita bertaubat, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah kita mengasingkan Yusuf, kita buang dia, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya bagus. Jadi setelah kita berbuat jahat, kita taubat saja. Kan Allah Maha penerima taubat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mereka juga tidak sepakat untuk membunuh Yusuf dengan cara mereka sepakat untuk dilemparkan ke dalam sumur. Dan sumurnya itu ada kriterianya. Sebenarnya mereka juga tidak mau membunuh Nabi Yusuf. Jadi kriteria sumur itu adalah dalam Al-Quran disebutkan yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Sumur tempat kita membuang Yusuf ini adalah sumur yang sering dilalui oleh para pedagang. Berarti kemungkinan untuk hidup itu lebih besar daripada dia mati. Jadi ya masih ada kebaikan saudaranya. Walaupun kita asingkan dia, kita buang dia ke dalam sumur, tapi sumur itu bukan sumur yang jauh, yang tidak pernah orang lewati, tidak, tapi sumur yang sering dilewati oleh pedagang. Jadi kemungkinan persentasi untuk dia hidup itu lebih besar daripada dia akan meninggal. Nah, para ulama menjelaskan jauhnya tempat sumur dari kediaman Nabi Ya'qub alaihissalam itu sekitar 3 parsah. Ya, 3 parsah disebutkan dalam ini adalah 3 parsah. 1 parsah itu 5,5 kilo. Kalau 3 parsah berarti 17,5 kilo. Ya, kalau zaman sekarang dekat, Pak. Kejadian di mana kita bisa tahu dalam hitungan detik kan seperti itu. Lewat HP atau gadget kita kan cepat tahu, yang ribuan kilo pun kita tahu dalam 1 menit. Tapi zaman dulu tentu tidak seperti itu. Ya orang dibuang 5 kilo, kita nggak tahu kabarnya kapan akan datang. Apalagi ini jaraknya sebanyak 17 kilo tempat dibuangnya Nabi Yusuf alaihissalam kecil pada saat itu. Nah, kemudian setelah itu mereka pun membuang Nabi Yusuf dalam sumur, kemudian mereka kembali kepada bapaknya. Kembalinya nggak siang, Pak, malam kembalinya, sambil dalam keadaan menangis, ya, menangis kepada bapaknya, terseguk-seguk mereka menangisnya. Ya bapaknya heran, kenapa kalian? Begini Pak, tadi kami bawa Yusuf bermain dan kami tinggalkan dia di tempat makanan, ternyata dimakan oleh serigala. Pinter mereka Pak, karena memang pertama kali Nabi Ya'qub alaihissalam melarang mereka untuk tidak membawa Yusuf kecil itu, alasannya itu Pak. Apa alasan Nabi Ya'qub? Jangan kalian bawa Yusuf keluar, nanti dimakan, aku takut dia dimakan oleh serigala. Nah itu yang mereka jadikan alasan. Kami main, kami tinggalkan Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata dia dimakan oleh serigala. Tidak sampai di sana, mereka memberikan bukti palsu. Buktinya apa? Buktinya pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri oleh darah
palsu yang dilumuri oleh darah kambing yang mereka sembelih. Namun sepinter-pinternya orang membuat rekayasa, ketahuan juga gitu. Ternyata bajunya itu tidak robek, Pak. Nah, kata para ulama jadi seperti itu. Jadi bagaimana ada orang yang dimakan serigala tetapi bajunya masih utuh. Ya, rekayasa bajunya masih utuh. Makanya Nabi Yakub mengatakan dalam Al-Qur'an itu, hanya inilah sejelek-jeleknya pekerjaan yang kalian lakukan, maka bagiku adalah bersabar dalam hal ini. Fasabrun jamil, aku akan bersabar. Sebenarnya jamaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub tahu anak-anaknya berbohong, itu tahu. Tetapi bagi seorang bapak, seorang ayah menghadapi 10 anak yang sepakat dalam kebohongan itu berat, Pak. Mau ngelawan 10 orang yang sudah dewasa, anak-anaknya itu berat, Pak. Mau menghadapi kalian berat bagi seorang bapak. Untuk bisa jadi mereka kabur, jangan seterusnya. Akhirnya dibiarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dan dia tahu anaknya masih hidup. Seperti itu. Cuman makanya dia fasabrun jamil, aku akan bersabar dalam hal ini. Nah, kemudian penggalan berikutnya kisahnya adalah ketika dia berada di dalam kerajaan, diasuh oleh istri raja. Nah, di sini peristiwa yang jauh cobaannya lebih besar yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, maka ternyata istri raja ini menaruh rasa kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Menaruh rasa ya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian ketika itu tentu pertama jawab muslimin Allah Subhanahu wa taala, istri raja ini pasti cantik, nama istri raja. Ya nggak mungkin seorang raja memilih istri mungkin yang kurang cantik. Pasti akan cantik. Kemudian berikutnya dalam kisah ini disebutkan warawadathu allati huwa fi baitiha. Jadi pertama itu kejadian di rumah istri di kerajaan. Kira-kira aman tidak, Pak? Kira-kira kalau melakukan perbuatan seperti itu di kediaman istri raja, aman nggak kira-kira? Aman. Yang mengajakkan istri raja, tahulah bagaimana tempat-tempat istilahnya yang tidak bisa dilihat oleh yang lain, CCTV. Sana kan belum ada CCTV dulu. Ya. Kemudian yang mengajak, dia yang mengajak, bukan Yusuf yang memaksa. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ghallaqatil abwab, tidak sampai dalam kamar saja, wa ghallaqatil abwab, ditutup rapat pintunya. Aman, istilahnya aman. Ya, seperti itu. Kemudian wa qalat haytalak, mari ke sini. Jadi Nabi Yusuf diajak. Maka Nabi Yusuf mengatakan qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Yang sebenarnya jamaah kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita bertanya Nabi Yusuf itu mau apa tidak sebenarnya? Coba Pak, Nabi Yusuf kira-kira mau nggak melakukan perselingkuhan dengan istri raja? Mau, Pak. Ya, mau sebenarnya. Ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mau untuk melakukan hal tersebut. Ya. Walaqad hammat bihi, dan perempuan atau istri raja tersebut menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan zina. Kemudian juga wahamma biha, Nabi Yusuf juga mau. Normal, Pak. Normal, kalau enggak mau ya dianggap nanti tidak normal. Laula ar-ra'a burhan rabbi, kalau bukan karena petunjuk dari Allah, maka dia pasti akan melakukan hal tersebut. Maka dalam kisah secara singkat disebutkan bahwa setelah itu Nabi Yusuf mencoba untuk kabur, kan begitu? Mencoba untuk
kabur. Akhirnya dia berhasil keluar dari kamar, langsung kepergok oleh raja. Langsung istrinya berkata, apa kira-kira balasan bagi orang yang mau melakukan pelecehan kepada istri raja? Begitu kata istri. Dengan fakta yang ada di depannya seperti itu, ya raja pasti akan membenarkan istri. Ya nggak mungkin dia akan membenarkan seorang budak seperti itu. Nah, tetapi ada saksi di sana. Jangan dulu menuduh ini istri yang benar maupun Yusuf yang berbohong. Kita lihat buktinya dulu. Kira-kira buktinya apa? Buktinya itu baju. Nah, buktinya adalah baju. Ya, di sini mengatakan bahwa wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa minal kadhibin. Dan ada orang yang melihat dari pembantu atau keluarga raja. Kita lihat dulu bajunya, posisinya bagaimana baju ini. Jika bajunya itu robek di depan, ya min qubulin fa sadaqat wa minal kadhibin. Kalau bajunya robek di depan, berarti perempuan ini yang benar dan Yusuf itu adalah seorang yang berbohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minal sadiqin. Tetapi kalau bajunya robeknya di belakang, yang berbohong itu perempuan dan dia adalah orang yang benar. Ternyata setelah faktanya dilihat, buktinya dilihat, bajunya robeknya di belakang. Karena menarik ketika Yusuf mau lari, yang robek, maka yang benar ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya tapi namanya penguasa pada saat itu, tentu nggak maulah mengatakan yang sejujurnya apa yang terjadi. Ya akhirnya disalahkan tetap Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dimasukkan dia ke dalam penjara. Makanya para ulama mengatakan bahwa bersabar untuk melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan di saat mampu itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sabar melakukan perbuatan maksiat di saat kita tidak mampu. Maksudnya adalah kira-kira Nabi Yusuf tadi dengan segala keadaan itu aman untuk melakukan perbuatan itu, tapi dia tidak mau. Tentu pahalanya lebih besar. Ya sama dengan kita, ya mohon maaf, misalnya ada pejabat yang memiliki kedudukan, peluang untuk melakukan korupsi itu dia punya peluang gitu, tetapi dia tidak melakukannya. Tentu pahalanya lebih besar daripada kita yang ada kedudukan. Saya nggak mau, saya korupsi. Padahal dia tidak punya peluang untuk itu, nggak punya peluang dia. Maka pahala orang yang memiliki peluang untuk melakukan dosa, tetapi dia tidak mau melakukan dosa, tidak mau mengambil hal tersebut, pahalanya lebih besar daripada orang yang memang tidak punya peluang sama sekali. Ya orang nggak ada peluang, mau gimana melakukan dosa seperti itu. Nah jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terakhir faidah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam tentu banyak sekali faidah-faidah yang akan kita dapatkan. Yang pertama mungkin dapat kita ambil pelajaran yang pertama adalah bahwa hidup itu proses, Pak. Jadi hidup itu adalah proses. Dan hidup itu tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada saat-saat kondisi kita tidak bahagia, mendapatkan cobaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam diasingkan, difitnah, Nabi Yakub juga seperti itu dan seterusnya, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan, kehormatan karena proses kehidupan. Kemudian faedah yang kedua jemaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hati-hati dengan yang namanya hasad. Hati-hati yang namanya hasad. Hasad itu adalah ketika kita menginginkan kenikmatan hilang dari saudara kita, walaupun kita tidak menginginkan kenikmatan itu,
atau menginginkan kenikmatan itu, maka itu namanya hasad. Si fulan punya kendaraan baru, kesel kita. Nggak cocok dia dapatkan kenikmatan tersebut. Itu hasad namanya. Nah, saudara Yusuf itu hasad. Mereka merasa bahwa Yusuf ini disayang oleh orang tuanya. Pokoknya Yusuf nggak boleh mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hasad. Nah, ini adalah penyakit yang paling besar yang menjangkiti masyarakat. Orang dalam kehidupan kita jadi pejabat misalnya, kesel kita, kok dia lagi, misalnya begitu kan? Ya itu sudah takdir Allah, Pak. Nggak bisa kita rubah gitu. Ya mungkin kita mencoba untuk merubah keadaan dan sebagainya, tapi tidak boleh kesel gitu maksudnya. Ya itu kan takdir Allah. Dia jadi pejabat itu takdirnya dari Allah. Itu sudah garis kehidupan dia yang sudah dituliskan. Jadi orang yang hasad itu pada asalnya dia tidak suka dengan keputusan Allah. Nah, itu inti dari hasad itu. Dia tidak suka dengan keputusan Allah. Kan yang punya dunia ini Allah. Yang berhak memberikan kemuliaan, menghinakan orang itu Allah. Jadi ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan, justru sebagai saudara muslim kita ikut mendoakan kebahagiaan buat dia. Mungkin kalau dia tidak benar dalam mendapatkannya, ya kita nasihati, bukan kita marah-marah, kesal dan seterusnya. Karena jabatan, kemuliaan, kekayaan ataupun yang lainnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, namun karena keterbatasan waktu dan sudah masuk waktu syuruk ya, tadi jam 5.30, semoga apa yang kita dengarkan, yang kita dapatkan pada kesempatan yang mulia ini bisa kita aplikasikanlah dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita bergaul dengan sesama kita, bagaimana kita memberikan hak-hak ya kepada anak-anak kita ataupun yang lainnya. Barakallah. Berapa? Oh, tanya jawab. Ya, baik, mungkin 1-2 pertanyaan kalau memang bisa dijawab. Ya kalau tidak bisa nanti kita tanyakanlah kepada yang lebih ahli seperti itu. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang Nabi Yusuf, bukankah Nabi Yusuf yang kecil disayang sama orang tuanya? Tetapi kan ada sebabnya, bukan hanya itu saja. Iya. Karena Nabi Yusuf pernah cerita kepada ayahnya, pernah mimpi disembah matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan itu pun tidak sepengetahuan saudaranya, hanya dirahasiakan untuk hanya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub saja. Benar. Untuk sebab itu Nabi Yakub terlalu berlebihan sayang kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf nantinya menjadi orang besar. Itu kan merupakan salah satu kesalahan orang tuanya, lebih sayang banget kepada Nabi Yusuf. Mohon diceritakan saya. Terima kasih. Nah, baik. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, memang ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, ya ini bahwa dia melihat 12 ya, isna asyara kaukaban ya, 11 saudaranya, matahari kemudian bulan itu bersujud hormat kepada dia. Maka Nabi Yakub mengatakan kepada anaknya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Tolong Yusuf, jangan engkau ceritakan cerita ini, mimpi ini kepada saudara. Aku takut syaitan akan mempengaruhi mereka. Nah, ini kata para ulama jamaah kaum muslimin, inilah bentuk kesayangan bapak seorang Yakub kepada saudara-saudara yang lain. Ini Yusuf, hati-hati ya, jangan engkau ceritakan. Kalau diceritakan, maka akan semakin benci mereka. Maka dirahasiakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun tidak tahu makna itu, nggak tahu dia, karena dia kan posisinya masih kecil. Maka di akhir kisah maka akan Yusuf mengatakan,
oh ini ternyata mimpiku dulu, dan sekarang Allah telah realisasikan, telah wujudkan mimpi tersebut. Maka sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam juga sayang kepada saudara-saudaranya yang lain. Bentuk kasih sayangnya itu adalah, tolong Yusuf jangan engkau ceritakan ini, rahasiakan. Ya, rahasiakan hal tersebut. Ya memang tadi tidak hanya karena dia kecil, juga memang dia punya kemuliaan tersendiri, sehingga Nabi Yakub sayang kepada Yusuf di antara anak-anaknya yang lain. Tetapi juga Nabi Yakub tidak merasa anak-anaknya itu adalah tidak baik. Tetap dia, ya kasih sayang itu tadi, jangan kau ceritakan. Pokoknya ini rahasia ya, supaya saudara-saudaramu tidak berlebih-lebihan dalam istilahnya merespon mimpi tersebut. Ya karena kan 11 saudara akan sujud kepada Yusuf, ya tentu mereka juga akan semakin marah kalau begitu. Apalagi kalau bapaknya menjelaskan, anak-anakku Yusuf ini menjadi orang besar nanti ya, tolong kalian jangan macam-macam. Ya tentu akan semakin marah dia anak-anaknya. Oh begitu ya, ya kalau begitu kita bunuh saja, nggak usah dibuang kalau begitu, supaya dia mimpinya tidak menjadi kenyataan. Oleh karena itu dirahasiakan. Nah, merahasiakan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada saudara-saudaranya. Ya begitu. Nah, wallahu a'lam, Pak. Ya, silakan. Nabi Yusuf ini sama orang yang sedang hamil 7 bulan sering baca surat Yusuf sama surat Maryam. Hubungannya apa tadi? Biar ganteng atau biar? Ya ini kan sekilas perkataan saja sebenarnya. Yang ada yang mengatakan kalau lagi hamil baca surat Yusuf nanti harapannya anaknya ganteng seperti Yusuf. Ya, nanti kalau orang hamil baca surat Maryam supaya salihah, supaya cantiknya seperti Maryam. Ya begitulah. Kabar-kabar atau hal, tapi itu tidak ada sebenarnya. Tidak dapat atau tidak ada redaksinya dari Rasulullah SAW menjelaskan hal seperti itu. Ya kedua, kalau hamil ya baca Quran secara umum tidak masalah. Ya kecuali ada pengkhususan yang dijelaskan oleh Rasulullah. Iya, kalau kalian hamil baca surat ini kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya tidak perlu kita percayalah seperti itu, hal-hal seperti itu. Ya macam-macam orang-orang dulu itu. Seperti misalnya baca surat Yasin, ada surat apa itu ayatnya saya lupa. Kalau dikejar orang nanti nggak kelihatan. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim dan seterusnya. Itu kisahnya diambil dari Rasulullah, Pak. Jadi Rasulullah ketika dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy kabur dan tidak terlihat sama sekali. Bahkan Rasulullah menyiramkan pasir di atas kepala-kepala mereka, mereka tidak merasakan. Oh berarti kalau misalnya kita mau dikejar orang nggak kelihatan, baca ayat itu. Tapi nggak bisa, Pak. Nggak bisa begitu. Karena nggak itu. Kalau seandainya hal seperti itu terjadi, ya para sahabat juga ketika perangnya begitu saja gitu, nggak kelihatan sambil nebas-nebas gitu orang seperti itu. Ya hal-hal seperti itu mungkin tidak. Ya ini hanya sebuah kepercayaan yang tidak ada landasannya dari Rasulullah dari ini. Ya itu hanya. Ya kalau kita berharap anak kita wajahnya ganteng, itu berdoa saja, berdoa dan ini seterusnya. Wallahu a'lam. Ya mungkin seperti itu, Pak. Cukup mungkin? Cukup ya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.